Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 201. Saya dapat melihat bahwa Xiaodong memiliki Anda di dalam hatinya, jadi jangan terlalu pendiam, jangan ragu ketika Anda harus mengambil kesempatan. Petik 2. Sementara ayahmu dan aku masih muda, kalian berdua punya bayi lebih awal. Semakin Lin Yurou mendengarkan, semakin salah dia. Bagaimana Anda mengatakannya, dan itu terserah pada anak itu. Di mana dan di mana semua ini? Dia menatap Liu Jing, bertanya-tanya apakah ini ibu kandungku. Bagaimana bisa seorang ibu yang tidak sabar untuk mendorong putrinya keluar? Bu, apa yang kamu bicarakan? Anak apa? Aku belum mengatakan apapun padanya. Gumam Lin Yurou. Meskipun dia memiliki kontak dekat dengan Li Dong. Bahkan menginap di kamar yang sama semalaman. Namun, hubungan antara dia dan Li Dong belum putus. Bahkan hubungan antara teman laki-laki dan perempuan belum ditentukan, dan Liu Jing berpikir untuk memiliki anak. Jadi, kamu harus mengambil inisiatif. Petik 2. Liu Jing menghela nafas dan berkata, Xiaodong adalah pria yang baik, kamu benar-benar harus menahannya. Dia akan dirampok oleh seseorang saat itu tergantung pada apa yang kamu lakukan. Petik 2. Lin Yurou terkejut. Diculik oleh wanita lain. Dia tidak pernah memikirkan hal ini. Sekarang Liu Jing mengatakan ini, Lin Yurou tidak bisa tidak berpikir, apa yang akan terjadi pada Li Dong jika dia bersama wanita lain? Jawabannya adalah iya, dia tidak bisa menerimanya. Lin Yurou merasa sangat tidak nyaman ketika dia berpikir bahwa Li Dong akan menikahi wanita lain dan memiliki anak. Jadi dia mulai serius mempertimbangkan apa yang dikatakan ibunya. Apakah benar-benar perlu untuk mengambil inisiatif? Berpikir begitu, Lin Guodong, lelah berjalan, datang dan duduk di samping ibu dan putrinya, tersenyum dan berkata, kakiku akan segera pulih sepenuhnya, dan aku akan pergi mencari pekerjaan ketika itu terjadi. Petik 2. Kata-kata jatuh. Lin Yurou menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, kamu tidak perlu mencari pekerjaan. Bagaimana saya bisa menghasilkan uang tanpa mencari pekerjaan? Lin Guodong tersenyum dan berkata, aku tidak bisa membuat kakiku terlihat bagus, dan biarkan ibu dan anakmu menghasilkan uang di luar untuk mendukungku, kan? Saat dia berkata, dia menarik napas dalam-dalam, kamu ibu dan anak telah menderita bertahun-tahun. Sekarang kakiku sembuh. Sudah waktunya untuk mendukung keluarga ini lagi. Aku pasti akan membiarkanmu menjalani kehidupan yang sejahtera lagi. Petik 2. Lin Yurou berkedip. Dia tidak bisa menahan geli ketika dia melihat keseriusan ayahnya. Dia sengaja bertanya, jadi, ayah, pekerjaan apa yang akan kamu cari? Lin Guodong sedikit mengernyit. Dia memikirkannya sebentar dan berkata, saya dulu melakukan perencanaan produk, dan perusahaan sebelumnya adalah bos saya. Saya akan menelepon dalam 2 hari ini untuk bertanya, apakah kamu ingin bekerja untuk orang lain? Lin Yurou bertanya dengan heran. Kalau tidak, Lin Guodong meliriknya. Kamu tidak berpikir untuk memulai bisnis atau semacamnya. Lin Yujudo memiliki pikiran, tapi Lin Guodong menghela nafas dan berkata, kamu tidak tahu situasi di rumah. Saya tidak punya banyak tabungan. Saya tidak bisa mengambil uang keluarga saya untuk berjudi. Itu akan terlalu berisiko. Petik 2. Dia sekarang berusia lebih dari 50 tahun. Meski tidak tua, tapi jelas tidak muda. Bab 202. Jika usianya 20 tahun lebih muda, dia masih berani mengambil tabungan keluarganya dan melakukannya. Tapi sekarang, dia tidak punya nyali. Jika satu-satunya tabungan dalam keluarga hilang, itu pasti akan menjadi pukulan besar bagi keluarga. Dia tidak mampu untuk kalah. Karena itu, hal yang paling aman adalah pergi bekerja. Meskipun penghasilan Anda lebih sedikit,
Setidaknya tidak ada risiko, bukan? Ayah, apakah kamu ingin datang ke perusahaanku untuk bekerja? Lin Yurou bertanya sambil tersenyum. Dia belum membicarakan hal ini dengan Lin Guodong, hanya tidak ingin dia terlalu banyak berpikir, sehingga dia bisa beristirahat dengan tenang. Sekarang kaki Lin Guodong hampir sembuh, sekarang saatnya untuk memberitahunya tentang hal itu. Kata-kata jatuh. Lin Guodong terkejut, dan Liu Jing terkejut. Pasangan itu saling memandang, dan Lin Guodong bertanya dengan bingung, pergi bekerja di perusahaanmu? Ya, Lin Yurou mengangguk, kalau begitu kamu tidak perlu mencari pekerjaan baru, dan kamu bisa pergi dan pulang bekerja denganku. Tanpa diduga, Lin Guodong langsung menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Kenapa? Lin Yurou terkejut. Aku sudah melihat bosmu. Dia bukan pembicara yang baik. Aku tidak ingin bekerja dengan buruk setelah aku pergi. Lin Guodong menggelengkan kepalanya. Baik dia maupun Liu Jing tidak tahu bahwa Lin Yurou sekarang adalah manajer umum grup Lin. Saya pikir Lin Yurou masih bekerja di perusahaan sebelumnya. Orang-orang di sisi nenek Lin Yurou sudah tahu tentang masalah ini, tetapi Lin Guodong dan istrinya tidak. Bos saya, Lin Yurou tercengang, dan kemudian bereaksi, mengetahui apa yang Lin Guodong bicarakan. Dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya, orang tua, saya lupa memberi tahu Anda. Sekarang bos saya telah berubah, dan saya tidak bekerja di perusahaan sebelumnya lagi. Petik 2. Apa? Kamu mengundurkan diri, kamu pergi bekerja di perusahaan lain. Mengapa kamu tidak pernah mendengar tentangmu? Liu Jing bertanya dengan cepat. Dia dan Lin Guodong benar-benar tidak tahu hal ini. Lin Yurou tersenyum pahit, berpikir sudah waktunya untuk mengaku pada lelaki tua itu. Ceritanya panjang, ayah, bu, apakah kamu tahu grup Lin? Lin Yurou bertanya. Grup Lin, grup Zhao sebelumnya. Lin Guodong bertanya. Tentu saja dia dan Liu Jing tahu tentang grup perusahaan ini, karena stasiun TV Donghai tidak tahu berapa kali telah melaporkannya. Beberapa surat kabar juga melaporkan bahwa grup Zhao bergabung dengan sebuah perusahaan untuk membentuk grup Lin yang baru. Sekarang grup Lin adalah perusahaan bintang di Laut Cina Timur, dan hampir menjadi berita. Hampir semua orang di Laut Cina Timur mengetahuinya. Apakah kamu bekerja di grup Lin? Liu Jing bertanya. Ya. Petik 2. Lin Yurou mengangguk. Gadis, kamu luar biasa, kamu benar-benar dapat bergabung dengan grup Lin. Petik 2. Lin Guodong tiba-tiba tampak bahagia, kudengar tidak mudah untuk bergabung dengan perusahaan ini. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum pahit, bagaimana bisa seseorang menginginkanku untuk barang lama sepertiku? Ya, kenapa tidak? Kamu bisa pergi bekerja kapan saja selama kamu mau, ayah. Lin Yurou berkata dengan tergesa-gesa. Sungguh lelucon, kata Li Dong, selama Lin Guodong bersedia, ketika dia pergi ke grup Lin, posisinya adalah ketua grup. Apakah kamu pikir itu milikmu? Pergi jika kamu mau, kata Lin Guodong tanpa daya. Itu, kan? Lin Yurou berkata tidak yakin. Li Dong adalah bos di belakang layar, dia adalah manajer umum, dan Lin Guodong adalah ketua dewan. Jika dia bisa datang bersama dengan Li Dong di masa depan, bukankah grup Lin ini milik keluarga mereka? Apa? Lin Guodong tidak mendengar dengan jelas. Lin Yurou tidak berdaya dan memiliki pertarungan lengkap, mari kita katakan yang sebenarnya, bos grup Lin adalah Li Dong, dan saya sekarang adalah manajer umum perusahaan. Petik 2. Dia menatap Lin Guodong dengan ekspresi serius. Li Dong berkata, selama ayah mau pergi, kamu akan menjadi ketua. Bab 203. Sekarang, Lin Guodong dan Liu Jing saling berpandangan. Apa yang mereka dengar? Li Dong adalah bos grup Lin. Putri mereka adalah manajer umum grup Lin. Mendengarkan ini, sepertinya lelucon internasional. Aku juga tidak demam, bagaimana aku bisa mengatakan omong kosong? Liu Jing mengulurkan tangan dan menyeka dahi Lin Yurou. Gadis, jangan bercanda.
Lin Guodong juga tidak percaya. Lagi pula, belum lama ini, Lin Yurou masih seorang karyawan kecil di sebuah perusahaan. Bagaimana dia bisa tiba-tiba menjadi manajer umum grup Lin? Mereka tahu bahwa Li Dong sangat kaya. Tetapi mereka tidak memiliki konsep, dan grup Lin adalah raksasa dengan skala ratusan miliar. Tidak peduli seberapa kaya Li Dong, dia tidak dapat menjadi bos perusahaan ini, kan? Apa yang aku katakan itu benar. Petik 2. Lin Yurou tampak terdiam. Mengapa mereka tidak percaya apa yang mereka katakan? Oke, pulanglah untuk makan malam, dan tidurlah ketika kamu sudah kenyang. Kamu memiliki segalanya dalam mimpimu. Petik 2. Lin Guodong tersenyum otentik. Ayah, kenapa kamu tidak percaya? Lin Yu sangat lembut dan marah. Gadis, meskipun aku benar-benar ingin pergi ke grup Lin untuk pergi bekerja denganmu, tetapi hal semacam ini tidak dapat dipenuhi. Lin Guodong belum selesai berbicara. Sebuah suara datang. Paman, apa yang dikatakan Yurou memang benar. Petik 2. Ketika mereka bertiga melihat, mereka melihat Li Dong dan Zhao Sanhe berjalan mendekat. Dong kecil. Ketika Liu Jing dan Lin Guodong melihat Li Dong, mereka terkejut, dan kemudian mereka melihat Zhao Sanhe di sebelah mereka. Mereka dengan cepat berdiri, agak hati-hati, Tuan Zhao. Mereka telah melihat Zhao Sanhe di produk pertama King He, dan sekarang mereka melihatnya lagi, dan mereka langsung mengenalinya. Oh, Bibi, Paman, jangan panggil aku seperti itu, panggil saja aku Xiao Zhao. Petik 2. Zhao Sanhe terkejut dan dengan cepat berkata sambil tersenyum masam. Tidak mungkin, di depan keluarga ini, dia adalah adik laki-laki. Xiao Dong, apa yang kamu katakan tadi benar? Liu Jing memandang Li Dong dan bertanya. Apa yang dikatakan Yurou barusan itu benar? Li Dong tersenyum dan berkata, dia memang manajer umum grup Lin sekarang. Petik 2. Apa? Lin Guodong dan istrinya terkejut. Jika Lin Yurou mengatakan ini, mereka tidak akan percaya, tetapi mereka tidak bisa tidak percaya ketika Li Dong mengatakannya. Kuncinya adalah Zhao Sanhe, legenda Laut Cina Timur, ada di sini. Jadi mereka memandang Zhao Sanhe. Dengan enggan, Zhao Sanhe hanya bisa menganggukkan kepalanya. Paman dan Bibi, apa yang dikatakan kakak tertua itu benar. Mes. Lin memang manajer umum perusahaan grup sekarang, dan di grup Zhao sebelumnya, bos di belakang layar adalah sebenarnya bukan aku, grup perusahaan ini adalah kakak tertua. Ya, aku hanya membantunya bekerja. Petik 2. Ini benar sekali. Bab 204. Namun, mereka berdua saling memandang, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mengapa begitu tidak benar, Paman? Kakimu hampir sembuh sekarang. Maukah kamu mempertimbangkan lamaran Yurou untuk bekerja di perusahaan? Li Dong memandang Lin Guodong dan berkata sambil tersenyum, posisi ketua dapat dipesan khusus untukmu. Lin Guodong membuka mulutnya dan tampak terkejut. Benar-benar membiarkan dia menjadi ketua grup Lin. Itu bukan perusahaan kecil, tetapi perusahaan grup dengan aset ratusan miliar dan ribuan karyawan. Biarkan dia menjadi ketua. Lin Guodong menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak akan berhasil. Saya hanya sedikit berpendidikan, bagaimana saya bisa menjadi ketua? Saya tidak bisa melakukan itu. Petik 2. Setelah bertahun-tahun depresi, kepercayaan diri di hatinya telah lama terhapus. Sekarang dia diminta menjadi ketua perusahaan dengan ratusan miliar dolar, dia langsung mundur. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencobanya? Li Dong tersenyum dan berkata, kamu pikir Yurou hanyalah seorang pegawai biasa di sebuah perusahaan kecil sebelumnya, tapi bukankah dia seorang manajer umum yang baik? Apakah Paman bahkan tidak memiliki kepercayaan diri ini? Jika kamu bahkan tidak bisa melakukan ini, lalu bagaimana kamu bisa berbicara tentang membiarkan ibu dan anak perempuannya hidup bahagia? Paman, apakah kamu benar-benar ingin Bibi kehilangan seumur hidup? Kali ini satu-satunya kesempatan untuk membuktikan dirimu.
Kata-kata ini terdengar agak kasar. Namun, Li Dong harus mengatakannya. Betulkah? Ketika Lin Guodong mendengar kata-kata ini, wajahnya berubah lagi dan lagi. Akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, matanya sangat tegas. Oke, kalau begitu aku akan menjadi ketua. Saat dia berkata, dia memandang Liu Jing dan Lin Yurou, aku pasti tidak akan mengecewakan mereka lagi. Mendengar ini, Li Dong dan Lin Yurou saling memandang dan melihat senyum di mata masing-masing. Apa yang mereka inginkan adalah hasil ini. Barat. Di antara kastil tua. Tidak lama setelah seorang pria meletakkan telepon, wajahnya sangat suram. Dia baru saja menjawab panggilan. Dia pikir itu adalah panggilan bisnis biasa, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain benar-benar mengancamnya. Yang lebih membuat frustrasi adalah pria itu mengancamnya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Datang ke barat untuk mencabut skeleton society kita. Pria itu mengutuk, betapa gilanya. Saat dia berkata, dia menoleh dan berkata kepada seorang wanita pirang, Lucy, kamu segera menyampaikan perintah dan menyelidiki kota Donghai di dunia timur, dan semua tugas yang relevan akan disaring. Petik 2. Apakah itu akan diterbitkan dengan warna merah? Tanya wanita berambut pirang itu. Lepaskan. Tidak. Segera batalkan semua tugas ini, dan jangan memprovokasi target ini lagi, tolak untuk membunuh mereka, tidak peduli berapa biayanya. Ucap pria itu langsung. Hanya bercanda, dia tidak berani memprovokasi dewa perang. Jika tidak, pihak lain menjadi marah dan benar-benar berlari untuk mencabut kerangka mereka. Apa yang harus saya lakukan? Suatu kali dia bertarung melawan dewa perang, tetapi pada akhirnya, dia dikalahkan. Jika pihak lain memiliki seorang pembunuh pada saat itu, dia, raja para pembunuh, akan memiliki tinggi 1 meter. Kemudian dia mengingat 2 hal lagi dan terus mengeluarkan perintah, segera, atas namaku, temukan orang yang mengumumkan pembunuhan Donghai Lin Yurou, dan biarkan si pembunuh mencari tahu tentang dia. Petik 2. Juga, segera cari 2 Rolls-Royce Phantom. Mereka ingin edisi terbatas. Yang terbaik adalah menemukannya di timur dan mengirimnya ke grup Lin Laut China Timur. Setelah berbicara, dia menghela nafas dengan lembut, tampak tak berdaya. Orang yang memanggilmu tadi benar-benar penguasa perang. Wanita pirang itu bertanya dengan heran saat beroperasi. Siapa lagi yang berani berbicara kepadaku seperti ini selain dia? Orang gila ini, sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Pria itu mendengus dingin. Hanya saja dia tidak mengerti. Jelas, pihak lain adalah dewa perang timur yang terkenal di dunia, dan statusnya sangat terhormat. Namun, pihak lain benar-benar akan kembali ke kota kecil seperti Laut Cina Timur, dan bahkan ada hubungannya dengan serangan dengan aset hanya beberapa ratus miliar. Di matanya, apalagi ratusan miliar perusahaan kecil, bahkan puluhan triliun perusahaan multinasional, tidak dapat dibandingkan dengan jari Li Dong. Tuan perang Anda, apakah itu benar-benar mengerikan? Wanita pirang itu bertanya. Ini lebih menakutkan dari yang kamu kira. Petik 2. Pria itu menghela nafas dan berkata, saya dulu melawannya, tetapi saya dikalahkan dalam waktu kurang dari 10 ronde. Sekarang hanya ada beberapa orang yang bisa mengalahkannya di seluruh dunia. Itu orang gila. Kami tidak pernah ingin pergi untuk memprovokasi dia, jika tidak, kamu tidak tahu bagaimana cara mati. Petik 2. Saya mengerti, tetapi jika Anda melanjutkan pesanan ini, para pembunuh medali emas berikut tidak akan yakin, kata wanita berambut pirang itu. Dengan itu, dia terjerat seperti cumi-cumi. Biarkan orang-orang idiot itu mati, aku hanya menginginkanmu, sayang. Tak lama kemudian, keduanya berkumpul. Bab 205, Ibu Kota Provinsi. Di sebuah rumah tua di luar pinggiran kota. Tidak ada pusat kota yang ramai di sini. Pada dasarnya, orang-orang yang tinggal di sini adalah orang-orang kelas bawah dalam masyarakat. Mereka memiliki mimpi untuk menyewa rumah murah di tempat seperti itu,
dan pergi ke bagian ibu kota provinsi yang makmur untuk pergi bekerja setiap hari. Mereka harus bangun pagi untuk memeras bas dan kereta bawah tanah. Pagi-pagi sekali, semua orang pergi bekerja, hanya pintu satu kamar yang tidak dibuka. Di dalam, seorang pria tinggal. Sejak dia menyewa rumah sampai sekarang, dia pada dasarnya tidak pernah keluar. Bahkan makanan diantarkan dengan memesan takeaway, kecuali tuan tanah yang saling bertemu saat mengumpulkan uang sewa setiap bulan. Tidak ada orang lain yang tahu bahwa ada orang nomor satu seperti itu. Pria ini ditutupi dengan bajingan, terpincang-pincang di kakinya. Jika Li Dong ada di sini, dia akan segera dikenali. Dia adalah Su Ping, pernah menjadi tuan muda tertua dari keluarga Is Sisu. Dia bersembunyi di sini. Sebenarnya, dia sudah lama berada di sini. Ketika dia tahu bahwa keluarganya telah hancur, dia menyewa rumah ini di sini, mengurung diri di dalamnya setiap hari, dan tidak berani keluar. Karena takut ditemukan kemudian dihancurkan. Setiap hari, ia habiskan dalam kebencian dan penderitaan. Pada saat yang sama, dia menyesal telah pergi ke Lin Yurou untuk masalah. Jika dia tidak melakukan itu saat itu, dia tidak akan berakhir seperti ini. Namun sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia. Sekarang kakinya sudah sembuh, tapi tidak sepenuhnya, dan dia lumpuh. Ada juga uang di tubuhnya, karena sebagian besar perawatan dihabiskan, meskipun sisanya bisa dingin untuk jangka waktu tertentu, dia tidak berani. Suatu kali, dia benar-benar tidak bisa menahan diri, jadi dia menemukan gang kecil untuk memenuhi kebutuhannya, dan kemudian secara tidak sengaja belajar dari seorang wanita muda bahwa dia bisa menghabiskan uang untuk membeli kehidupan manusia. Sewa seorang pembunuh. Akibatnya, pikiran Su Ping segera menjadi aktif. Untuk menanyakan siapa orang yang paling ingin dia bunuh saat ini, pasti Li Dong yang menyebabkan kehancuran keluarganya. Tapi dia tahu betapa baiknya Li Dong. Pada saat itu, saya mendengar bahwa bahkan tuan yang kuat tidak dapat membantunya. Sekarang saya sendirian, bagaimana saya bisa bertarung? Bahkan jika itu adalah pembunuh bayaran, tidak realistis untuk ingin membunuh Li Dong. Selain Li Dong, apakah ada orang yang ingin dia bunuh? Tentu saja ada. Yang kedua adalah Lin Yurou. Lin Yurou adalah wanita yang dia sukai, dan karena wanita ini, keluarganya sekarang hancur, dan jika dia bisa, dia tidak sabar menunggu Lin Yurou segera mati. Karena itu, dia ingin menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Yurou, dan kemudian membuat Li Dong menyesalinya selamanya. Ide jahat ini terus muncul di benaknya, jadi dia menghabiskan uang terakhirnya dan menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Yurou. Sekarang, dia sedang menunggu kabar baik datang. Adapun apakah si pembunuh bisa berhasil, Su Ping berpikir itu mungkin. Karena pembunuh yang dia sewa berada di tingkat medali emas, dia tidak bisa membunuh tuannya, tetapi apakah itu tidak cukup untuk membunuh wanita biasa? Kalau begitu Li Dong memang hebat, tapi dia tidak bisa selalu berada di sisi Lin Yurou, kan? Akan selalu ada pesanan. Jadi dia menantikannya, menunggu kabar baik datang, dia ingin melihat, Li Dong tahu rasa sakit ketika Lin Yurou terbunuh. Sayang sekali saya tidak bisa melihatnya. Lin Yurou, jika aku tidak bisa mendapatkanmu, maka aku akan menghancurkanmu, kamu mati, orang yang membunuh seluruh keluargaku akan menderita seumur hidup, haha, hahaha. Bab 206, Su Ping kusut dan mencibir lagi dan lagi, setelah itu, saya akan menemukan cara untuk terus mempekerjakan pembunuh, membunuh semua orang di sekitar Anda, dan kemudian menghancurkan grup Lin. Dia mulai berfantasi, gila. Bang bang bang. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Pintu di kamarnya. Su Ping terkejut sekaligus, dan seluruh orang langsung menjadi waspada. Selama dia tinggal di sini, kecuali tuan tanah yang datang untuk mengumpulkan uang sewa setiap bulan, dia hanya akan melihat orang-orang ketika dia memesan takeout.
Tapi dia biasanya hanya punya sedikit waktu untuk memesan takeout karena dia membeli banyak mie instan. Meskipun mie instan itu tidak bergizi, mereka dapat mengisi perut dan mengurangi frekuensi dia melihat orang luar, yang sangat membantu keselamatannya. Siapa? Su Ping bertanya dengan keras. Pada saat yang sama, dia memegang batang besi di tangannya, berdiri di belakang pintu, membuat serangan kapan saja. Bawa pulang, pesananmu sudah datang. Ada suara di luar. Mendengar ini, Su Ping tiba-tiba santai. Itu benar, dia memesan takeaway, karena dia sangat bosan makan mie instan selama periode ini. Dia kadang-kadang memesan takeaway, hari ini adalah hari untuk memesan takeaway. Di kamarnya, ada tumpukan bungkus mie instan, berbagai paket bumbu terbuka, dan berbagai kotak bawa pulang, yang memancarkan berbagai rasa yang berantakan. Su Ping meletakkan batang besi dan membuka celah di pintu, dia melirik dengan waspada, memastikan bahwa itu adalah takeaway, dan kemudian membuka pintu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan, melihatnya, dan berkata dengan tidak puas, "Ada apa? Saya memesan sup kipas darah bebek, mengapa Anda memberi saya sup bening?" Dia tampak tidak puas. Sebelum dia menyewa seorang pembunuh, dia lebih sering memesan makanan untuk dibawa pulang. Tapi sekarang si pembunuh disewa, tabungannya hampir di akhir hidupnya, sehingga jumlah pesanan takeout berkurang. Untuk menghemat uang, dia belum makan daging selama 2 atau 3 hari, kali ini dia akhirnya memesan sup bihun darah bebek, tetapi dia tidak bisa melihat darah bebek. Kemudian dia membuka paket takeaway dan membiarkan takeaway melihatnya dengan jelas, menunjukkan bahwa pengirimannya salah. Takeaway tidak berbicara. Dia tiba-tiba melangkah maju dan menutup pintu kamar. "Apa yang kamu lakukan?" Ekspresi Su Ping berubah ketika dia melihat ini. Rasa krisis yang kuat muncul di hatinya tanpa alasan. Pada saat ini, belati tajam telah terlepas dari lengan takeaway, bersinar dengan cahaya dingin. Si pengantar melompat ke depan dengan belati di tangannya. Belati di tangannya menancapkan tombak di udara dan menebas ke arah tenggorokan Su Ping. Murid Su Ping berkontraksi, dan dia ingin mundur, tetapi bagaimana dia bisa bersembunyi dari kondisi fisiknya saat ini? Faktanya, apalagi situasinya saat ini, bahkan ketika dia dalam kesehatan yang baik, dia tidak bisa menghindari menghadapi kecepatan yang begitu cepat. Akibatnya, belati memotong tenggorokannya dengan mudah. Tertawa, darah memercik langsung, tumpah ke sup mie, dan kemudian dengan cepat mengembun. Sekarang, ada darah bebek. Petik 2. Takeaway mengangkat kepalanya dan menjadi pria yang dingin. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya, mengambil gambar Su Ping, dan memutar nomor. Misi selesai. Menutup telepon, pengantar mengambil kain kotor dari sakunya, dia menatap Su Ping dengan wajah terkejut, "Hidupmu sangat berharga." Petik 2. Katakan wow, dia melemparkan kain itu ke tubuh Su Ping, dan menghilang tanpa jejak. Adapun Su Ping, dia jatuh ke tanah, tubuhnya kejang-kejang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mati seperti ini. Akhirnya, sebuah gambar muncul di benaknya. Dia meninggal dan jatuh ke tempat sampah di kamar, mengeluarkan bau busuk, tetapi tidak ada yang memperhatikan. Bab 207. Li Dong tidak peduli tentang hidup dan mati Su Ping. Karena dia tahu bahwa orang-orang tengkorak dan tulang tidak akan pernah membiarkan dia hidup di dunia ini lagi. Seperti biasa, Li Dong membawa Lin Yurou ke perusahaan pagi-pagi sekali dan memulai hari baru. Dia tidak mengikuti Lin Yurou ke kantor, tetapi langsung pergi ke tempat latihan di belakang. Setelah kembali dari ibu kota provinsi, sekarang mereka berlatih lebih keras lagi. Kali ini mereka pergi ke ibu kota provinsi, dan mereka melihat kekuatan ibu kota provinsi. Jika mereka tidak memiliki Li Dong, mereka tidak akan cukup untuk menjejalkan gigi mereka di masa lalu. Oleh karena itu, mereka harus lebih kuat, dan hanya dengan cara ini mereka dapat membantu Li Dong. Selain itu,
Masing-masing dari mereka dengan jelas mengingat bahwa Li Dong mengatakan di awal bahwa ada lebih dari 50, hanya 30. Dua lusin orang yang tersisa hanya bisa dihilangkan, kemana harus bolak-balik. Itu berarti hidup akan damai di masa depan, tanpa sedikit darah. Tidak ada yang mau menerimanya, jadi saya hanya bisa berlatih mati-matian untuk melewatinya. Li Dong berdiri di sana dan menonton sebentar, dan kemudian menyadari bahwa seseorang telah berhasil melewati semua level. Dan jumlahnya cukup besar, mencapai lebih dari 20. Di antara mereka, ada beberapa dari mereka. Tentu saja, mereka memang dapat melewati level, tetapi waktu yang dihabiskan masih tidak memenuhi persyaratan Li Dong, lebih dari 10 menit. Li Dong dapat melihat bahwa di antara 50 orang aneh, yang paling memakan waktu adalah yang paling banyak menghabiskan waktu. Mereka menyentuhnya selama sekitar 12 atau 3 menit, yang sangat dekat dengan permintaan Li Dong. Sebagai tanggapan, Li Dong mengangguk puas. Dia menyentuh dagunya, berpikir bahwa dia akan mengatur pengemudi penuh waktu untuk Lin Guodong. Bagaimanapun, Lin Guodong akan segera pulih sepenuhnya, dan ketika dia datang ke perusahaan sebagai ketua, dia membutuhkan seseorang yang dapat mendorongnya dan melindunginya. Orang seperti itu hanya dapat dipilih dari antara mereka. Bekas luka, datang ke sini. Li Dong berteriak pada Scar dan memberi isyarat padanya. Kakak laki-laki. Scar segera bergegas, menatap Li Dong dengan kagum. Sejak pergi ke ibu kota provinsi kali ini, Scar menjadi lebih hormat dan hormat kepada Li Dong. Ayah Presiden Lin akan segera datang ke perusahaan untuk menunjuk ketua dewan. Anda harus mengikuti mereka dan memilih salah satu dengan keterampilan yang baik untuk melayani sebagai sopir dan pengawal untuk ayahnya, perintah Li Dong. Ya, jawab Scar segera. Pekerjaan semacam ini setara dengan diatur oleh Li Dong sendiri. Orang-orang itu tahu, aku takut mereka akan mematahkan kepala mereka dan harus berjuang untuk itu. Betulkah? Setelah Scar mengatakan ini di masa lalu, semua orang menjadi gila. Terutama mereka yang tertinggal, bahkan jika mereka tidak makan atau minum atau istirahat, mereka harus mengejar. Segera, dua orang lagi berhasil melewati semua level. Li Dong menyaksikan di samping, Zhao Sanhe datang, kakak. Li Dong mengangguk ke arahnya. Orang-orang ini telah bekerja sangat keras kali ini, tetapi bakat mereka terlalu buruk. Tidak mudah untuk memenuhi persyaratan kakak. Zhao Sanhe menghela nafas. Dia juga membantu Scars untuk mengatakan sesuatu yang baik kepada mereka. Lagi pula, dalam hal bakat seni bela diri, bakat Scar memang hanya rata-rata. Bakat itu penting, tapi menurut saya yang paling penting adalah sikap. Petik 2, bab 208. Li Dong tersenyum dan berkata, saya telah melihat terlalu banyak orang jenius, tetapi sikap beberapa orang jenius tidak benar, sehingga pencapaian yang mereka capai terbatas. Orang-orang ini, saat ini, memang cukup bagus. Petik 2, tidak buruk. Evaluasi 3 kata ini, dari mulut Li Dong, sudah sangat tinggi. Jika mereka terluka, mereka tahu betapa bahagianya mereka. Zhao kecil. Li Dong memanggil tiba-tiba. Hah, kakak, ada apa? Zhao Sanhe menatap Li Dong dengan ragu. Saya pikir Anda telah melangkah setengah dari kaki Anda ke ambang Grandmaster. Sudah seorang pemuda untuk tinggal di ambang ini, kata Li Dong sambil tersenyum. Sudah beberapa tahun, tapi aku tidak bisa menahannya. Bakatku hanya seperti itu. Terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Zhao Sanhe menghela nafas. Meskipun namanya sekarang di ibu kota provinsi, dan bahkan seluruh selatan sangat keras. Tapi Zhao Sanhe tahu siapa dia hanya sedikit lebih kuat dari rata-rata kuasa Grandmaster. Dia ingin melangkah lebih jauh, tetapi dia tidak dapat membuat kemajuan selama bertahun-tahun, dan dia juga sangat tidak berdaya. Kalau begitu, apakah kamu ingin melangkah lebih jauh? Li Dong bertanya sambil tersenyum. Zhao Sanhe terkejut, lalu matanya berbinar. Ya, saya bersedia.
Dia berpikir begitu banyak, bermimpi bahwa dia bisa melangkah ke alam tuannya. Kakak punya cara? Zhao Sanhe bertanya dengan cepat. Dibandingkan dengan Grandmaster sejati, kuasa Grandmaster adalah perbedaan antara langit dan bumi. Jika memungkinkan, Zhao Sanhe benar-benar ingin melangkah ke ranah Grandmaster. Mendengarkan kata-kata Li Dong sekarang, dapatkah dikatakan bahwa ada peluang baginya untuk menjadi seorang master? Jika itu orang lain, Zhao Sanhe tidak berpikir akan ada kesabaran yang begitu besar, tetapi jika orang ini adalah Li Dong, dia menantikannya. Ini adalah kakak. Bahkan kakak Dao adalah pria yang disebut kakak tertua. Ada peluang, tapi agak sulit di tempat kecil seperti Laut Cina Timur. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekarang ada sesuatu di sisi pisau. Anda dapat membantunya untuk sementara waktu. Saya akan membiarkan dia memiringkan sumber daya kepada Anda. Tidak ada kecelakaan. Anda dapat melangkah ke ranah master. Petik 2. Zhao Sanhe terkejut, lalu gembira. Pergi ke utara. Bantu saudara Dao. Apakah ini benar? Tapi segera senyum di wajahnya surut. Tapi kakak laki-laki tertua, jika saya pergi, apa yang harus dilakukan orang-orang yang kurang bermata dari ibu kota provinsi untuk mengganggu kakak laki-laki tertua? Dia berpikir bahwa tugas utamanya adalah melindungi Li Dong, dan dia tidak bisa membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Li Dong tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Zhao Sanhe segera mengerti, ya, apa yang saya pikirkan, dengan kekuatan kakak tertua, apakah saya masih membutuhkan orang lain untuk melindunginya? Untuk memahami ini, Zhao Sanhe tidak bisa menunggu. Alasan mengapa dia begitu bersemangat adalah karena dia memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam tuannya, dan alasan lainnya adalah dia bisa pergi ke utara untuk menemui saudara Dao. Kakak, kapan aku harus pergi? Zhao Sanhe dengan cepat berkata, saudara Dao membutuhkan saya, maka saya benar-benar berkewajiban. Bersihkan dan pergi hari ini, kata Li Dong ringan. Ya, saudara. Zhao Sanhe mengangguk. Meskipun baik untuk mengikuti broter Dao, dia sangat bahagia setiap hari, tetapi yang tidak bisa dia lupakan adalah waktu yang dia gunakan untuk mengikuti broter Dao. Lagi pula, alasan mengapa dia bisa sampai ke tempat dia sekarang adalah karena saudara Dao mengajar dengan baik. Kebaikan saudara Dao terhadapnya tak terlupakan seumur hidupnya. Ngomong-ngomong, ketika kamu pergi, bergeraklah sedikit lebih pelan, sedikit lebih angkuh, kata Li Dong tiba-tiba. Ya, saudaraku, aku mengerti. Petik 2. Meskipun Zhao Sanhe tidak mengerti mengapa Li Dong memintanya melakukan ini, dia tidak banyak berpikir selama dia melakukannya. Bab 209. Dia berjalan mendekat, memanggil Scars kepada mereka, dan berbicara. Dengar, aku akan meninggalkan Donghai untuk sementara waktu selama periode ini. Kalian telah mendengarku dengan jelas. Bahkan jika kamu mati, kamu harus melindungi kakak laki-laki tertuaku, dan melindungi Lin dan keluarganya. Ada apa, ketika aku kembali, kamu pasti tidak akan mendapatkan buah yang baik. Ya. Scar dan lainnya dengan hormat seharusnya. Segera, Zhao Sanhe meninggalkan Laut Cina Timur. Momentumnya tidak kecil, dan sangat angkuh, berita itu segera sampai di ibu kota provinsi. Ibu kota provinsi. Di dalam manor, Bai Ye bermain catur lagi. Namun kali ini dia tidak sendiri, melainkan punya lawan. Bukan orang lain yang menjadi lawannya, tetapi penguasa ibu kota provinsi, orang bijak pedang. Kedua belah pihak dapat membunuh Anda dan saya, dan mereka semua cocok satu sama lain. Setelah beberapa saat, Bai Ye tersenyum dan berkata, haha, kamu kalah. Juggernaut tersenyum pahit, Bai Ye adalah catur yang luar biasa, saya bukan lawan. Petik 2. Bai Ye tersenyum dan melambaikan tangannya. Keterampilan tanganmu sudah sangat bagus. Itu normal bahwa keterampilan papan catur tidak sebagus milikku. Jika kamu bahkan mengalahkanku dalam hal ini, maka aku benar-benar orang tua yang tidak berguna. NS. Petik 2.
Dia berbicara dengan Juggernaut dengan sangat santai, seperti seorang teman lama yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Faktanya, itu benar. Juggernaut telah bersamanya selama lebih dari 30 tahun. Dapat dikatakan bahwa orang yang paling dia percayai dalam hidupnya bukanlah kerabatnya, tetapi master pedang besar di depannya. Setelah orang itu kembali ke Laut Cina Timur, apakah ada perubahan? Ba Ye bertanya dengan santai. Swat Sein menggelengkan kepalanya. Ada berita dari Steward Ye bahwa setelah pria itu kembali ke Laut Cina Timur, dia tidak melakukan apa-apa, tetapi Zhao Sanhe meninggalkan Laut Cina Timur. Petik 2. Oh, kemana kamu pergi? Tanya Ba Ye. Utara. Petik 2. Juggernaut berkata dengan sungguh-sungguh, saya sangat mencolok ketika saya pergi, dan banyak orang mengetahuinya. Petik 2. Kata-kata jatuh. Alis Ba Ye sedikit terangkat. Zhao Sanhe telah pergi ke utara. Masih berjalan lancang. Ya, apa yang akan dia lakukan di utara saat ini? Mungkinkah Chen Xiaodao melakukan sesuatu yang salah dengan itu? Ba Ye bergumam, dia mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Untuk waktu yang lama, Ba Ye tampaknya telah memahami satu hal. Dia tiba-tiba tertawa. Ba Ye, apa yang kamu tertawakan? Swat Sein bertanya dengan rasa ingin tahu. Sepertinya latar belakang orang itu lebih kuat dari yang aku kira. Aku tidak tahu apa hubungan antara dia dan Chen Xiaodao. Ba Ye menyipitkan matanya, kamu pergi ke Laut Cina Timur, tolong datang ke pemuda itu, aku ingin bertemu dengannya. Petik 2. Juggernaut tampak bingung. Tapi dia tidak bertanya apa-apa. Ya, setelah makan siang, Lin Yurou melanjutkan pekerjaannya di kantor. Li Dong berkeliaran di sekitar perusahaan untuk sementara waktu, lalu dia pergi dengan iseng dan membeli sekantong es krim. Cuaca masih panas sekarang, dan sangat menyenangkan untuk makan es krim. Ketika mereka tiba di kantor, Lin Yurou dan Xiao Bai sedang mendiskusikan sesuatu. Ketika Li Dong membuka pintu dan masuk, dia masih menggigit es krim di mulutnya. Hehe, kamu mau makan ini? Li Dong tersenyum dan meletakkan tas itu di atas meja. Terima kasih Dong Broter. Bab 210. Xiao Bai sangat disambut, dan segera mengambil satu dan memakannya. Presiden Lin, saya telah menuliskan semua yang Anda katakan tadi, saya akan bekerja sekarang. Petik 2. Setelah berbicara, dia mengambil file dan meninggalkan kantor. Apakah kamu ingin makan? Li Dong bertanya pada Lin Yurou sambil tersenyum. Lin Yurou melihat es krim di dalam tas dan menelannya dengan tidak nyaman. Dia jarang membeli barang-barang ini untuk dimakan. Walaupun cuaca sedang panas. Karena dia adalah gadis yang sangat memperhatikan sosoknya, hal-hal ini mengandung kalori tinggi dan akan bertambah berat setelah makan. Tapi sekarang Li Dong telah membeli semuanya kembali, jangan memakannya secara cuma-cuma. Kalau begitu, bantu aku membukanya. Lin Yurou mengangguk. Baris. Petik 2. Li Dong tersenyum, lalu dengan hati-hati mengambil satu, membuka bungkusan itu, dan menyerahkannya kepada Lin Yurou. Lin Yurou mengambilnya dan menggigitnya, rasanya enak. Pagi ini saya mengadakan pertemuan dengan para eksekutif senior perusahaan untuk memilah-milah produk perusahaan yang ada, tetapi menemukan bahwa meskipun perusahaan kami memiliki banyak produk, tidak ada gaya eksplosif semacam itu. Petik 2. Lin Yurou sedikit mengernyit sambil makan es krim. Lalu apa yang ingin Anda lakukan untuk membuat produk panas? Li Dong bertanya dengan santai. Itulah yang dipikirkan semua orang. Lin Yurou mengangguk. Toh grup Lin kini sudah menjadi perusahaan grup dengan skala ratusan miliar, meski memiliki banyak proyek, bisnis utamanya adalah kosmetik. Kosmetik itu masih agak terkenal di Laut Cina Timur, dan bahkan di ibu kota provinsi, tetapi di luar provinsi Tianxing, mereka jauh di belakang kosmetik tingkat internasional lainnya. Apakah itu produk atau merek, itu tidak bisa dibandingkan. Akibatnya, itu membatasi ruang pengembangan grup Lin. Selama Anda membuat produk eksplosif,
yang terbaik adalah memiliki reputasi di seluruh negeri. Dalam hal ini, reputasi grup Lin akan lebih diperluas dan ruang untuk pengembangan akan lebih besar. Ini adalah tujuan strategis terpenting grup Lin sejauh ini. Namun, jika Anda ingin membuat produk yang eksplosif, seberapa mudah dikatakan? Melihatmu, kamu mengalami masalah. Li Dong bertanya sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah biaya pembuatan produk peledak baru terlalu tinggi. Petik 2. Lin Yuro mengangguk, perusahaan masih memiliki lebih dari 30 proyek yang sedang berjalan, dan tidak dapat menyisihkan terlalu banyak uang untuk mengembangkan produk baru. Meskipun grup Lin sekarang sangat besar, dananya benar-benar tidak cukup. Meskipun Qiu Hongtu memimpin dan meminjam sejumlah besar uang dari Oriental Bank, itu masih setetes. Kali ini, grup Lin ingin memasuki ibu kota provinsi, dan bahkan memindahkan lingkaran pertempuran ke provinsi lain, sulit untuk mendapatkan pijakan yang kuat tanpa produk yang kuat. Lagi pula, jika Anda bahkan tidak bisa merebut pasar saat itu, bagaimana Anda bisa berbicara tentang mengambil bagian dari orang lain? Li Dong tersenyum dan berkata dengan santai, saya pikir itu adalah sesuatu, hanya ini, masalah sepele. Petik 2. Hal kecil apa? Petik 2. Lin Yuro memelototinya, apakah Anda tahu berapa biaya untuk mengembangkan produk baru? Apakah Anda tahu betapa sulitnya itu? Kalau begitu tidak ada penelitian dan pengembangan. Petik 2. Li Dong mengangkat bahu, dia mengambil botol kecil dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Sekarang, produk baru yang digunakan sebagai perusahaan ini harus menjadi hit. Petik 2. Lin Yuro terkejut sejenak, dan kemudian matanya tiba-tiba menyala. Ini adalah... Lin Yuro mengambil botol kecil itu, apakah ini jenis salep yang kamu gunakan terakhir kali? Tidak. Petik 2. Li Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bolehkah aku membukanya? Lin Yuro berkata cepat. Tentu. Petik 2. Kemudian Lin Yuro membuka botolnya. Tiba-tiba, di kantor, ada aroma jamu yang kuat, yang sangat harum dan tidak menyengat. Lin Yuro melihatnya dan menemukan bahwa apa yang ada di dalam botol bukanlah salep hijau yang saya lihat terakhir kali, tetapi bubuk putih. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.